pribadi bila ada penyakit tertentu. Yang ketiga, sangat tidak diperkenankan membawa kantong plastik atau botol plastik yang satu kali pakai, lalu dibuang begitu saja di lingkungan diskusi. Selama diskusi berlangsung, sangat diharapkan kepada seluruh tamu undangan menyimak dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena waktu kita sangatlah terbatas. Selanjutnya, tidak ada konsumsi selama diskusi berjalan. Sebab itu kami menghargai bila para tamu undangan membawa kebutuhan pribadi, namun harus berkenan mengikuti poin 3. Selanjutnya, kami berharap agar pembicara dan tamu undangan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan termasuk gender bagi kalangan LGBT. Yang ketujuh, selama diskusi berlangsung, diharapkan agar menghindari berbagai macam bentuk praktik-praktik yang mencederai hak asasi, terutama pelanggaran berbasis gender dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Disclaimer, diskusi ini tidak didanai oleh siapapun, kelompok manapun, dan tidak mengatasnamakan golongan tertentu yang mengambil untung dari adanya kegiatan ini. Diskusi ini murni lahir dari inisiatif pengurus dan anggota LPM Kultura dengan pembiayaan mandiri. Baik, mungkin itu saja dari saya, dan saya akan langsung masuk ke sesi diskusi, sesi penyajian materi. Kepada Muhdi Abdul Rahman sebelumnya saya sampaikan sedikit dulu kalau dari narasumber ini waktu yang hanya diberikan yaitu 10 menit, hanya sebatas 10 menit dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Karena di sini kita akan berdiskusi dengan banyak orang di sini, jadi karena kita sedang tidak menerima materi, jadi supaya diskusi kali ini aktif. Baik, langsung saja kepada narasumber yang pertama, Muhdi Abdul Rahman dari pengurus BEM Universitas Hairun. Saya persilahkan untuk memberikan pandangan yang telah saya sebutkan tadi. Kepada Muhdi Abdul Rahman, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Pertama yang saya hormati Kakak Stuti, aktivis pegiat penulis sekaligus aktivis lingkungan dan keperempuanan. Abang yang selaku pimpinan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, karateker di Ternate, Kota Ternate, kemudian juga teman-teman dari Aliansi Unair Bergerak dari Aman Maluku Utara, dan teristimewa buat kita semua dan tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa pengurus BEM diberikan ruang untuk sedikit berbicara terkait dengan peran lembaga intra sekaligus dalam melihat atau membejaki persoalan intra kampus atau juga sekaligus yang ada di luar kampus.
Sebelumnya saya Muhdi Abdurrahman yang kemarin diberikan amanah sebagai sekretaris BEM mewakili Presma untuk hadir di sini. Mungkin juga dalam sesi dialog diskusi kita nanti saya ingin mendengarkan banyak masukan juga nanti dari teman-teman untuk bagaimana kita berbicara tentang konstruk gerakan mahasiswa dalam hal posisi BEM membicarakan persoalan kampus dan di luar kampus. Seperti yang diminta oleh moderator, berbicara tentang peran BEM, yang lagi-lagi kalau kita berbicara tentang peran BEM, tentunya BEM ini kita dudukan sebagai satu organisasi yang non struktural dari kampus, yang kurang lebih pengelolanya adalah dari oleh dan untuk mahasiswa. Dari sini poin dasarnya adalah soal bagaimana posisi BEM dan kedudukan BEM, sekaligus antara kedudukan BEM dan birokrasi kampus. Saya sendiri melihat beberapa fenomena kampus kemarin, mulai dari masalah pelecehan, masalah iuran pengembangan institusi yang kemarin. Itu yang sementara saya mau bicara dulu soal intra kemarin, fenomena permasalahan yang ada di kampus sendiri. Nah, soal tema ini, jadi kita flashback kembali atau melihat kembali satu periodisasi tahun 2020 dalam peran BEM. Nah, kalau kita melihat fungsi yang dapat diisi, peran perjuangan yang dapat diisi oleh BEM itu tidak sampai setahun kayaknya, karena kemarin kita dilanda oleh COVID-19, kemudian aktivitas di kampus diberhentikan dan seluruh aktivitas dilewati dengan sistem virtual. Nah, dari sini kemarin pertama saya mau berbicara dulu soal SPI, iuran pengembangan institusi. Nah, kemarin dari internal BEM, nanti teman-teman bisa menanggapi, ada respon yang cukup luar biasa juga dari teman-teman lembaga intra, dari aliansi Unhair Bergerak juga, dan juga teman-teman dari beberapa aliansi khususnya di teknik juga. Jadi dalam posisi pengambilan kebijakan bagi pengurus BEM kemarin itu adalah upaya untuk bagaimana soal iuran pengembangan institusi ini paling tidak ada punya kejelasan. Ketika kita berdiskusi dengan pimpinan birokrasi kampus soal iuran pengembangan institusi dan latar belakang mahasiswa yang tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut, itu kita buka ruang kemarin. Jadi teman-teman memilih, ada banyak cara dan banyak variasi gerakan yang bisa menjadi pilihan untuk menentukan arah gerakan yang paling tidak tujuannya adalah efektivitas dalam gerakan tersebut. Paling tidak tujuan daripada gerakan itu dapat tercapai secara maksimal. Nah, kemarin dalam pembacaan teman-teman BEM bahwa ketika gerakan itu apabila dilakukan, maka lagi-lagi ada dua institusi yang saling berbenturan keras, yakni dalam hal ini institusi perguruan tinggi negeri, institusi perguruan tinggi, birokrasi, juga birokrasinya mahasiswa. Jadi di sana itu kalau kita mau memisahkan dia, ada birokrasi mahasiswa dan ada birokrasi negara. Birokrasi mahasiswanya apa? Birokrasi mahasiswanya adalah lembaga eksekutif dari BEM universitas sampai pada himpunan mahasiswa jurusan. Birokrasi negara adalah institusi perguruan tinggi itu sendiri. Nah, dari sini memang ada beberapa kali kita mengalami perdebatan internal, katakan saja. Saya sendiri pun melihat gerakan kemarin, saya juga yang terlibat dalam aliansi teknik bergerak, dan kalaupun terus terang ya saya mengkoordinir teman-teman untuk buat gerakan tersebut. Merespon persoalan ini, kemarin teman-teman BEM mendata
ada kurang lebih 100 sekian mahasiswa yang itu terdampak oleh kebijakan iuran pengembangan institusi yang tak semestinya harus diterapkan pada saat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, dan alhamdulillah kita membuka ruang itu dalam jangka waktu hampir kurang lebih mendekati sebulan. Nah, jadi yang saya maksud tadi, gerakan yang dipilih oleh BEM dan gerakan yang mungkin dipilih oleh teman-teman aliansi gerakan layar bergerak itu berbeda dari situ. Jadi ada 100 sekian mahasiswa yang terdata ini, alhamdulillah itu efektif. Jadi ada yang diturunkan iuran pengembangan institusinya, IP-nya, kemudian ada yang bahkan diberikan beasiswa. Jadi teman-teman BEM melakukan vokasi beberapa mahasiswa secara langsung, sekaligus mewawancarai dan mencari tahu latar belakang apakah benar data yang kemudian diusulkan oleh mahasiswa ini valid atau tidak. Dan alhamdulillah terseleksi secara maksimal. Karena kenapa? Praktek birokrasi dan praktek organisasi intra itu berbeda. Praktek birokrasi ini kalau ada orang dalam baru kamu bisa dapat. Tapi kalau praktek BEM, sekali lagi saya tekankan bahwa lembaga intra ini yang saya agak sesali sebenarnya. Organisasi intra dalam hal ini BEM sampai HMJ, orientasinya bukan orientasi untuk menampung aspirasi secara maksimal, tapi orientasinya adalah membuat program-program kerja dalam hal membantu birokrasi untuk memenuhi daftar isian pelaksanaan anggaran kegiatan universitas. Ini yang saya sesali. Dari sini saya melihat ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu cenderung tidak produktif, cenderung tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk pengembangan wawasan keilmuan mahasiswa di tingkat organisasi intra. Nah, terus terang BEM universitas itu ajangnya ya cuma pelantikan dan mengawal mengawal kegiatan-kegiatan seminar, kemudian kegiatan aksi besar-besaran melalui konsultasi mahasiswa. BEM fakultas itu hanya membuat kegiatan-kegiatan, seremoni-seremoni yang saya rasa nilai intensitas semangat mahasiswa, antusiasnya mahasiswa itu lebih mengarah pada romantisme ruang. Di HMJ sendiri saya juga melihat hal yang sama. Jadi turunannya BEM itu sama aja, sama. Kalau saya berani jujur, saya objektif menilai, sekaligus mengevaluasi, buat bahan evaluasi buat kita semua. Jadi kita fungsi di sini adalah mitra. Jangan sampai si A mengklaim lawannya si B, si B mengklaim lawannya si C dan sebagainya. Kelemahan kita adalah konsolidasi, koordinasi. Itu kelemahan kita. Sehingga dalam segala hal untuk mempresur kepentingan mahasiswa, lagi-lagi tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh seluruh mahasiswa. Hal ini harapan kami, saya sendiri secara pribadi, saya tidak tahu teman-teman yang lain, agar kedepannya bisa dievaluasi dan diperbaiki. Selanjutnya itu masalah isu keperempuanan, pencabulan atau apa itu. Ini agak privasi. Jadi memang kemarin teman-teman BEM juga tidak serta-merta terbuka soal persoalan ini, karena ini agak privasi dan berhubungan dengan nama baik person. Tapi alhamdulillah itu dikawal sampai pada tingkatan keputusan yang paling tidak seadil-adilnya kepada oknum yang harus bertanggung jawab. Nah, terlepas daripada itu, memang kita membutuhkan, makanya saya bilang kelemahan kita adalah koordinasi dan konsolidasi. Teman-teman AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, khususnya Maluku Utara, saya mahasiswa arsitektur yang juga punya kajian tentang disiplin lingkungan hidup. Memang ya paling tidak kalau saya berdiskusi dengan dosen saya, dia juga pegiat lingkungan hidup, Dr. Maulana, dia orangnya punya data yang valid dan luar biasa soal eksploitasi alam
di beberapa tempat yang paling sangat berdampak sekali adalah Halmahera Timur. Nah, di sini kewenangan kebijakan kampus yang itu untuk melihat persoalan ini, sebenarnya mereka juga melegitimasi untuk memuluskan investasi. Saya terbuka dalam membaca gerakan mahasiswa. Ya paling tidak kalau kita memflashback lebih jauh sekian, maka akan banyak hal yang dapat kita temukan. Nah, posisi kita sekarang oh ya, nanti kita diskusi ini aja karena waktunya sangat singkat. Memang mungkin itu yang dapat saya sampaikan nanti. Sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu paparan dari pengurus BEM Universitas Hairun Ternate yang dalam penanganan gerakan mahasiswa di kampus masih kurang dalam konsolidasi dan konfirmasi. Oleh karenanya itu tidak semua mahasiswa itu dapat ditampung masalah-masalahnya. Mungkin itu saja yang saya tarik garis besarnya. Kita beranjak ke narasumber yang kedua. Dari Aliansi Unhair Bergerak yang mewakili Iksan Abdul Rahim yang akan memberikan pandangannya mengenai yang tadi telah disebutkan. Saya kepada kepada Iksan Abdul Rahim saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan materi atau tema yang sudah disodorkan kepada saya, itu situasi gerakan mahasiswa di Unhair dan bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi di kampus. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepada kawan-kawan, teman-teman daripada LPM Kultura yang hari ini telah menyediakan ruang diskusi untuk bagaimana mengevaluasi kembali gerakan yang beberapa anggap saja di tahun 2020 ya, gerakan mahasiswa yang ada di Unhair dan problem yang memang lahir dari kebijakan birokrasi kampus yang memang kami sendiri menganggap itu sangat berbahaya. Nah, begitu pula yang saya hormati rekan-rekan dari pembicara, ya alhamdulillah hari ini semuanya datang dan teman-teman, kawan-kawan yang hari ini terlibat dalam diskusi hari ini. Langsung saja terkait tema yang atau materi yang disodorkan kepada saya mengenai situasi gerakan mahasiswa Unhair dan bagaimana menyikapi permasalahan di kampus. Baik, tadi sudah sampaikan. Cek. Ya, kami dari Aliansi Unhair Bergerak ya, terima kasih. Saya juga pertama mungkin ini perdana yang dilakukan oleh LPM Kultura. Ya, saya juga sebagai pembicara juga perdana. Terima kasih juga. Nah, kami dari Unhair Bergerak sendiri melihat bagaimana situasi gerakan mahasiswa khususnya di Universitas Hairun itu beberapa tahun kemarin, ya lebih khususnya di tahun 2020 ya. Nah, yang mungkin tadi disampaikan oleh perwakilan dari BEM yang saya berharap, padahal sehari ini saya sangat berharap yang menghadiri sebagai pembicara itu dari Presma ya,
presiden mahasiswa. Nah, tapi hari ini dia tidak ada mungkin dengan alasan tertentu. Tapi bagi saya sebenarnya ini hal yang sangat penting untuk dibicarakan, dan beliau sebenarnya harus hadir pada hari ini, karena memang sudah berulang kali problem atau masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Universitas Hairun. Beliau itu kerjanya hilang-hilang saja, itu dia. Ini perlu dikritisi. Nah, dari pertama mengenai UKT tidak ada transparansi daripada BEM universitas, sampai pada masalah IP dan masalah kekerasan seksual yang kemarin dari Aliansi Mahasiswa Unhar Bergerak yang melakukan gerakan. Nah, bagi saya cenderung untuk melihat gerakan mahasiswa di Universitas Hairun itu, kami dari aliansi sendiri tidak menganggap bahwa kami yang paling maju atau yang paling revolusioner, karena di dalam internal kami sendiri itu mengalami fragmentasi atau perpecahan. Nah, pada awalnya mengenai gerakan pertama, ada 3 kali gerakan yang dibangun oleh Aliansi Unhar Bergerak. Yang pertama itu persoalan UKT. Nah, pada awalnya itu teman-teman dan kawan-kawan dari Escape itu tergabung dalam Aliansi Unhar Bergerak. Cuman dalam perkembangannya, dalam aksi yang ketiga itu mereka memutuskan untuk melepaskan diri dari Aliansi Unhar Bergerak dan membentuk aliansi tersendiri. Itu. Nah, yang kedua, perkembangan gerakan kehadiran daripada Aliansi Unhar Bergerak ini sebagai antitesa sebenarnya untuk melihat atau merespon problem yang hari ini lahir di Universitas Hairun. Nah, karena bagi kami mengenai tadi sudah disampaikan oleh materi bicara pertama mengenai masalah UKT, IP terus berubah menjadi SPI, itu diperas namanya, awalnya itu tuh iuran pengembangan institut, tapi diperas katanya itu menjadi sumbangsi pengembangan institut. Ya, tapi pada esensinya sama saja dua-dua itu. Nah, terakhir juga selain daripada itu masalah UKT yang tidak terlepas daripada isu yang kami selalu respon, dan yang terakhir itu masalah kemarin itu mengenai kekerasan seksual di Universitas Hairun. Nah, ini yang kita lihat, dan dalam beberapa gerakan yang kita lakukan dari Aliansi Unhar Bergerak itu mengalami berbagai macam perlawanan, baik perlawanan itu lahir dari birokrasi kampus maupun lahir dari BEM universitas. Ya, kita jujur-jujur saja. Nah, BEM universitas juga agak tolol. Nah, karena memang sebenarnya gerakan daripada Aliansi Unhar Bergerak itu melihat hal itu dengan hal yang baik, yang positif. Karena kemarin kita sebenarnya melakukan aksi belajar, kita membaca situasi gerakan kemarin mengenai Aliansi Unhar Bergerak. Nah, ketika kita melakukan gerakan mengenai KTIP maupun kekerasan seksual, itu masalah ini tidak direspon oleh kawan-kawan BEM universitas maupun BEM fakultas. Walaupun ada langkah-langkah yang dilakukan oleh BEM universitas maupun fakultas yang mungkin sudah disampaikan tadi, tapi ini tidak terreferensi, dan apa yang dilakukan oleh BEM universitas maupun fakultas dan HMJ itu seakan-akan tidak memberikan multiplier effect kepada mahasiswa. Nah, ini dia yang juga harus kita lihat. Yang kedua, ketika Aliansi Unhar Bergerak ada beberapa kawan-kawan yang kita melakukan, kalau tidak salah, gerakan yang kedua kali. Ketika melakukan gerakan yang ketiga kali kalau tidak salah, itu berbagai macam serangan yang dilakukan baik dari pihak birokrasi kampus, fakultas, akademisi maupun Presiden BEM dan antek-anteknya itu mereka melakukan psikologi, penekanan yang bersifat intimidasi, sehingga saya sendiri itu ditangkap di Benteng Orange. Dan bukan cuma saya, ada kawan-kawan dari saya itu, ada Ridwan di sana,
ada yang lainnya juga ditangkap oleh dosen untuk membicarakan persoalan mengenai kekerasan seksual kemarin. Nah, cuman kami tidak mau mengakomodir masalah itu. Problemnya kita sudah diintimidasi oleh pihak universitas maupun fakultas dan akademisi, malah pihak BEM sendiri, yang lebih spesifiknya itu Presiden BEM itu turut andil dalam melegitimasi kepentingan daripada birokrasi kampus. Ya, katanya BEM Universitas itu sudah semaksimal mungkin mengawal persoalan IP, UKT maupun tadi disampaikan mengenai kekerasan seksual ya. Tapi bagi saya itu omong kosong karena ketika selama ini kita melakukan gerakan itu, malahan mereka itu kembali menyerang kita. Saya itu diserang mati habis-habisan oleh presiden mahasiswa, diserang habis-habisan. Katanya kau ini sudah tidak lama lagi itu mengambil surat PO. Nah, ini dia, padahal kita melakukan gerakan itu demi kepentingan daripada mahasiswa. Nah, lagi-lagi memang benar ada beberapa 100 lebih lah kemarin mengenai kebijakan IP yang hari ini berdampak buruk terhadap teman-teman mahasiswa baru yang mau yang memang sudah lulus dalam ujian tesnya. Cuman dalam perkembangannya karena memang biaya IP itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan status ekonominya, mereka memilih untuk berhenti untuk kuliah. Nah, ini sangat disayangkan. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak tadi disampaikan oleh perwakilan daripada BEM Universitas bahwa ada beberapa yang sudah berhasil. Ada beberapa mahasiswa yang berhasil dan ada juga diberikan apa katanya tadi? Berikan beasiswa. Nah, itu dia. Tapi saya tidak pernah melihat itu. Karena ada beberapa kemarin yang kami melakukan advokasi itu ada beberapa kawan-kawan yang memang menyatakan bahwa mereka sudah tidak mampu dan memilih mengundurkan diri dan kuliah di universitas yang lain. Nah, mereka lari di Muhammadiyah, ada di YN dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya mengenai situasi yang memang lahir di Indonesia sendiri ya, khususnya di Utara yang kemarin gerakan mahasiswa maupun rakyat turut andil dalam merespon kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ya, yang hari ini sudah jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, itu dia. Nah, kemarin ada salah satu kekuatan aliansi misalkan Kabar dan Mabar mahasiswa mahasiswa Maluku Utara Bergerak dan Kabar. Nah, itu dia. Nah, dua aliansi ini kita lihat dalam posisinya ada dari IAIN, ada dari sedikit Muhammadiyah itu tergabung dalam satu kekuatan. Problemnya yang ada di Unair ini. Nah, Unair sendiri itu mengalami fragmentasi dalam gerakan. Ada 3 aliansi kalau tidak salah. Ada dari FKIP, ada aliansi Unair Bergerak, ada aliansi Unair Menggugat. Nah, aliansi Unair Menggugat ini dari kalangan BEM, universitas maupun fakultas maupun HMJ kemarin. Nah, itu mereka melakukan gerakan sendiri. Padahal kami sudah berupaya semaksimal mungkin dari aliansi Unair Bergerak untuk bagaimana mengajak kawan-kawan dari BEM Universitas, Fakultas maupun HMJ untuk tergabung dalam satu kekuatan aliansi, yaitu aliansi Unair Bergerak. Tapi mereka menolak. Mereka mau bahwa semua gerakan itu dibawa kekuatan BEM Universitas maupun fakultas. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, begitu juga kemarin kawan-kawan dari aliansi Unair Bergerak sendiri itu masih ketidakpercayaan terhadap BEM Universitas maupun fakultas. Nah, itu karena memang situasi yang sangat objektif sehingga kawan-kawan mengambil jalan untuk terlangkah yang memang bagi saya itu sangat objektif juga. Nah, memang BEM Universitas maupun fakultas atau gerakan yang mereka lakukan selama di tahun 2020 itu tuh memang sangat disayangkan sekali. Karena saya sendiri adalah salah satu mahasiswa yang memang mendapatkan penekanan baik itu masalah UKT maupun masalah intimidasi dari gerakan yang kita bangun. Nah, itu dia.
Nah, padahal sebenarnya situasi dan kondisi pada saat itu sudah mengiyakan kita harus menyatu dalam suatu kekuatan besar. Cuman saya tidak terlalu tahu bagaimana internal yang ada di BEM universitas. Nah, itu dia. Nah, karena memang tidak terlalu transparansi apa programnya, ya karena memang tadi programnya hanya apa ya, nongkrong-nongkrong doang mungkin, ataukah programnya hanya seremonial doang. Nah, ini dia yang tadi sudah disampaikan, mungkin memang agak apa ya, kalau disampaikan dari perwakilan BEM ya benar, kalau memang kegiatannya hanya seremonial doang, nah, memang tidak apa ya, tidak menyentuh akar persoalan yang hari ini dihadapi oleh mahasiswa yang lahir daripada kebijakan birokrasi negara maupun birokrasi kampus yang tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Di sini saya mencatat kalau gerakan mahasiswa turut andil dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Jadi dibuatlah aliansi Unhair Bergerak ini untuk mengajak masyarakat kampus dalam menyatukan kegiatan, dalam menyatukan perlawanan terhadap BEM dengan dikeluarkan mosi tidak percaya kepada BEM Universitas Hairul. Mungkin itu saja. Selanjutnya ke narasumber yang ketiga, yaitu Hamdan Halil dalam pemaparan materinya, pemaparan pandangannya mengenai peran gerakan sosial dalam melawan perampasan ruang hidup di Maluku Utara. Kepada Hamdan Halil saya persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Ini kan orang sama-sama mahasiswa, hanya saja saya mungkin lebih junior, baru semester 3 ini. Terima kasih moderator, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pembicara. Memang agak berat juga ya bicara gerakan sosial antara gerakan sosial mahasiswa dan rakyat, kaitannya dengan perlawanan terhadap perampasan ruang hidup di Maluku Utara.